Cek, cek. Baik. Baik, selamat sore untuk seluruh peserta, teman-teman dari Supermap Skill Up pada hari ini. Selamat kepada pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah sampai pada sesi ketiga dalam rangkaian kegiatan Supermap Skill Up yang kita adakan, di mana sebelumnya telah ada sesi mulai dari basic, profesional, sampai pada tahap ini kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, itu adalah advance. Nah, pertama-tama mungkin perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya adalah Rizky. Di sini saya adalah selaku host dan juga salah satu technical and support engineer yang ada di Supermap, yang kali ini akan memandu acara pada kegiatan hari ini. Nah, pada kegiatan sore hari ini, kegiatan kita akan di kelas profesional Supermap Skill Up Professional Class Advance ini nantinya kita akan membahas tentang introduce about iServer yang nanti akan diisi oleh atau sebagai speakernya adalah Mbak Pela, yang juga salah satu ada technical support engineer yang ada pada yang ada di Supermap. Nah, pada kesempatan sore ini juga nanti kita ada beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini, yaitu nanti ada pengisian atau pemaparan materi yang akan dilaksanakan diisi oleh Mbak Pela yang nanti, dan dilanjutkan nanti ada sisi diskusi atau tepatnya adalah Q&A atau tanya jawab nantinya. Jadi untuk para peserta jangan lupa untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan nantinya. Selanjutnya, untuk kegiatan rangkaian ini, dalam kegiatan ini nanti kegiatan ini adalah hari rangkaian pertama dari kegiatan untuk kelas advance, di mana nanti teman-teman juga jangan lupa untuk mengikuti rangkaian keduanya yang itu akan dilaksanakan besok, dan juga nanti akan ada urutan selanjutnya adalah tentang di hari tanggal 7-nya adalah penutupan untuk acara ini, dan diharapkan bagi teman-teman dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya dan moga-moga mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat dari kegiatan hari ini. Dan mungkin selanjutnya untuk Mbak Pela mungkin sudah siap untuk pemaparannya. Sudah. Oke. Berarti saya share. Baik, berarti untuk teman-teman, berarti saya waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Pela untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, itu adalah pemaparan materi tentang kelas kita hari ini di kelas Advance, Supermap Skill Up kelas Advance. Oke, terima kasih Mas Rizky. Bentar. Nah, oke. Screen saya sudah terlihat ya, Mas? Sudah. Oke. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, saya Vela Ahala, Technical Engineer dari Supermap Software, representatif Indonesia. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa share video karena ada keterbatasan teknis terkait sharing videonya. Jadi sini yang terdengar mungkin hanya akan suara saja, dan nanti operasional dari produk yang akan saya tunjukkan dan demokan pada hari ini. Jadi hari ini kita masuk ke Supermap Skill Up Advanced Class, di mana ada beberapa subjek yang nanti akan kita sampaikan di hari ini dan juga di hari besok. Kalau saya tidak salah mungkin besok itu di Geo AI. Ya, kalau hari ini kita masuk ke Cloud ya, Cloud GIS, yaitu Supermap iServer dan juga iPortal. Oke, mungkin nggak usah lama-lama terkait
introduction-nya. Mas Rizky, terima kasih waktunya. Kita akan memulai memulai presentasi untuk 1 jam ke depan. Akan ada beberapa presentasi slide dari PPT saya, juga nanti mungkin akan ada, oke, sebentar, saya mungkin, Mas Rizky bisa mute. Sorry ya Mas, saya mute, mungkin ada beberapa yang harus saya mute dulu suaranya supaya tidak mengganggu. Sebentar. Oke. Saya baru mute beberapa orang supaya suaranya tidak ada noise-nya. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai Supermap iServer dan juga Supermap iPortal. Di mana kontennya dalam 1 jam ke depan, semoga cukup waktunya, kita akan melakukan penjelasan dulu terlebih dahulu mengenai Supermap iServer dan juga Supermap iPortal. Apa itu fungsinya, kemudian apa itu kegunaannya, bagaimana cara menggunakan, lalu kita masuk ke instalasi. Nanti saya akan menunjukkan cara menginstal kedua produk ini dan juga di mana mendownload produknya. Kemudian ada konfigurasi, karena sebelum kita masuk ke operational produknya, itu ada beberapa konfigurasi yang harus kita atur pada tahapan awal. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk publish data 2 dimensi dan juga data 3 dimensi kalau sempat waktunya, lalu mengakses 2 dimensi dan 3 dimensi data, dan mungkin akan ada sedikit overview bagaimana cara pembuatan map dashboard. Karena sebetulnya nanti mungkin kalau teman-teman ingin melanjutkan pembelajaran Supermap di GIS Contest 2021, mungkin bisa masuk ke bagian pembuatan map dashboard di mana akan dijelaskan sedikit hari ini gitu. Oke, kenapa kita sebut ini advanced class? Karena sebetulnya Supermap iServer dan Supermap iPortal, kalau di dalam produk family Supermap, ini termasuk di dalam Cloud GIS Server. Jadi produk yang kita unggulkan pada bagian Cloud GIS itu adalah 2 produk ini, yaitu Supermap iServer dan Supermap iPortal. Mungkin teman-teman bisa bisa mute sound-nya supaya tidak terdengar ke yang lain. Oke, kita lanjut. Teman-teman mungkin dalam 2 sesi kelas sebelumnya sudah mencoba terminal desktop atau PC GIS, yaitu Supermap iDesktop. Kemudian mobile GIS mungkin untuk penggunaan AR. Nah, nanti hari ini kita akan melakukan instalasi di bagian Cloud GIS di local PC kita. Nanti besok baru akan digunakan Supermap iDesktop Java. Oke, kita lanjut. Skema tutorial atau skema training hari ini sebetulnya seperti ini. Jadi akan ada 2 produk yang saling berkesinambungan, yaitu Supermap iServer dan Supermap iPortal. Sebetulnya apa kegunaan dari kedua produk ini? Kita mulai dari Supermap iServer dulu. Supermap iServer pada intinya yang dia lakukan adalah mempublish data-data GIS kita yang tadinya kita simpan, kita store di dalam local komputer kita dalam bentuk file, dalam bentuk data file seperti contohnya shapefile, atau kalau sudah masuk ke dalam Supermap iDesktop mungkin teman-teman sering menggunakan UDB atau Universal Data Source, atau bentuknya workspace .smwu itu di Supermap, itu masih berupa file mentah ya, masih berupa file komputer. Nah, nantinya ketika kita ingin mempublish data kita ke dalam Cloud GIS, kita menggunakan
Supermap iServer sebagai GIS server kita. Jadi di GIS sendiri, untuk service GIS itu ada banyak tipenya. Ada map service, nanti kita mempublish hanya sebagai maps-nya saja atau image-nya saja. Oke, sebentar. Kemudian ada juga data service, artinya kita ingin mengambil atribut, informasi atribut di dalam data yang kita publish ke dalam Cloud GIS Server. Dan ada juga lain sebagainya, tapi kebanyakan hari ini kita akan menggunakan dua tipe itu saja, yaitu map service dan data service. Kemudian ada juga Supermap iPortal. Ini sebetulnya fungsinya untuk GIS portal sebagai integrasi dari data-data kita, kemudian katalog data, pembuatan maps online. Jadi kita tidak perlu masuk ke desktop untuk memproses data kita, tapi bisa langsung di web browser itu kita bisa langsung membuat online mapping, kemudian mengupload data kita, mendownload data, dan lain sebagainya. Itu ada di portal. Mungkin nanti akan saya coba juga demokan bagaimana penggunaan portal. Lalu ada di sini ada desktop, tentunya mungkin akan kita gunakan sedikit untuk membuat workspace yang nanti akan kita upload ataupun kita publish di Supermap iServer. Sebentar, saya harus assign host dulu. Oke. Seperti ini kira-kira skema yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membuat workspace di Supermap iDesktop. Mungkin hanya berupa mapping biasa saja, seperti mapping base map mungkin untuk world map. Nanti akan kita upload. Kemudian setelah di-upload ke dalam portal, kita akan membuat online mapping dan kita akan membuat map dashboard mungkin kalau waktunya sempat. Lalu kita juga bisa mendownload kembali datanya dan melakukan user management di bagian portal. Dan tidak lupa sebetulnya portal adalah produk yang tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda halnya dengan Supermap iServer. Jadi portal ini adalah produk yang sudah ready to use istilahnya, yang sudah bisa langsung dipakai. Tapi dia membutuhkan Supermap iServer untuk mempublish data-data yang kita upload untuk menjadi GIS service. Jadi kalau di web browser, seringkali kita tidak bisa membuka data mentah langsung. Misalkan kita membuka shapefile langsung, ataupun kita membuka UDB langsung, tapi harus kita publish dulu sebagai service GIS. Itu umum untuk seluruh platform apapun menggunakan konsep yang sama. Nah, portal ini berintegrasi dengan Supermap iServer untuk dapat mempublish data-data tersebut. Tapi Supermap iServer bisa berdiri sendiri. Jadi kalaupun teman-teman tidak menggunakan Supermap iPortal, tapi misalkan teman-teman di sini bisa melakukan coding atau development, di mana Supermap sendiri menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk pembuatan web GIS, itu menggunakan Supermap iServer juga. Jadi nanti service-service hasil publish dari Supermap iServer lah yang akan kita akses dalam komponen development. Ada kita namanya Supermap iClient, mungkin kalau di product family di page sebelumnya. Di page sebelumnya ini ada Supermap iClient, ini untuk development platform. Jadi kita melakukan pengembangan dari awal hingga platform itu selesai, hingga aplikasi selesai seperti WebGIS itu dari scratch, dari nol. Tapi kalau Supermap iPortal itu kita tidak perlu melakukan coding, tapi aplikasinya sudah jadi dan sudah bisa kita gunakan. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan Supermap iServer untuk mempublish data-datanya nanti. Oke, jadi bagaimana sebetulnya hubungan dari keduanya? Seperti yang saya tadi sampaikan, kalau Supermap iServer, dia untuk
kesinambungan ini dia hanya bertanggung jawab untuk mempublish GIS services atau mempublish data GIS kita menjadi service GIS. Entah itu map service ataupun data service ataupun analisis services, itu juga bisa tergantung kebutuhan kita akan digunakan untuk apa data-data tersebut secara online di web browser. Sedangkan Supermap iPortal, di Supermap iPortal ini kita bisa melakukan beberapa hal yang perlu untuk menjalin kerjasama dengan Supermap iServer. Artinya nanti kita konfigurasi ulang portal ini supaya bisa terkoneksi dengan server Supermap iServer. Jadi kita bisa mendaftarkan service kita yang dipublish oleh iServer, kemudian menjadikan iServer sebagai host server kita untuk mempublish services. Lalu di sini kita menggunakan data dari iServer untuk melakukan online mapping dan juga penggunaan service spatial analysis pada iServer untuk melakukan data insight. Jadi online mapping dan data insight ini adalah beberapa aplikasi built-in yang ada di portal yang bisa kita gunakan secara langsung dengan mengupload atau mempublish data-data yang kita punya. Oke, mungkin belum terbayang sampai sini dua produk ini seperti apa. Saya coba untuk demokan produknya. Sebelumnya mungkin saya beritahu dulu downloadnya di mana. Oke, jadi kalau teman-teman mau download, kita bisa masuk ke website Supermap. Ini ada supermap.com. Kita masuk ke support, di bagian support, kemudian ada download and online help. Lalu teman-teman bisa cari dua produk tersebut, iServer dan iPortal. Bisa pakai yang new product ya, yang patch pertama SP1. Di sini teman-teman mungkin bisa download yang size paling kecil. Jadi size paling kecil itu adalah size deploy. Yang ini ya, yang deploy. Karena kalau versi full package itu mungkin cukup besar yang 4 GB, tapi kalau versi deploy ini adalah versi seperti versi portable-nya dari Supermap iServer dan Supermap iPortal. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi ini, tapi dia sudah punya shortcut untuk masuk ke aplikasinya, tinggal di running saja. Jadi tidak terlalu banyak konfigurasi terkait instalasinya. Jadi teman-teman bisa download beberapa produk ini. Nanti mungkin mungkin juga linknya akan disampaikan mungkin di grup apa saja yang harus di-download. Yang pertama itu download Supermap iServer-nya yang Win64 deploy. Ini untuk Windows ya, kecuali kalau teman-teman punyanya operating system Linux, downloadnya yang versi Linux. Tapi kalau yang Windows, kita pakai yang Win64 deploy, jadi cuma 1,31 GB. Lalu yang kedua, di-download juga data store-nya. Data store-nya di-download, yang ini sekitar 500 MB. Dan yang terakhir, download Supermap iPortal, deploy juga, yang portable saja tidak apa-apa, itu sekitar 700 MB ya, 700 MB. Jadi download 3 produk itu, server, Supermap iServer yang versi aplikasinya, kemudian data store, lalu iPortal yang versi aplikasi deploy sekitar 700 MB. Setelah teman-teman mendownload ini, nanti akan ada beberapa di sini ada ini. Oke, saya compress file. Nah, di sini ada 3 produk ini yang nanti hasil downloadnya berupa zip package. Jadi teman-teman bisa mengunzip terlebih dahulu. Zip package-nya mungkin saya bisa contohkan. Sini sebenarnya saya sudah punya beberapa yang sudah saya unzip, tapi tidak apa, ini supaya menunjukkan juga bagaimana cara konfigurasinya. Jadi kita ekstraknya mungkin pakai yang extract to saja. Extract to,
Kemudian di sini extract to juga. Dan yang satu lagi untuk aplikasi server, data store, lalu portal. Jadi kita ekstrak terlebih dahulu. Berarti kita sudah masuk ke instalasi ya. Ada 3 zip yang mau kita unzip, 3 package. Kayaknya sini sudah selesai. Server data store juga sudah, dan server aplikasi juga sudah. Selanjutnya kita bisa masuk ke folder tadi. Nah, ini ada 3 folder yang sudah diekstrak. Oke, di sini saya ada nama yang sama, jadi dia generate kurung 3 gitu. Oke, ini proses instalasinya. Sebenarnya karena kita pakainya versi deploy, saya juga pakai versi deploy, jadi kita tidak perlu melakukan instalasi, kita hanya tinggal running aplikasinya, dan ini akan lebih mudah buat teman-teman. Jadi yang pertama, pastikan dulu teman-teman menaruh pet installernya, bukan installer ya, pet package produknya itu di root folder. Jadi misalkan di E atau di D gitu. Jadi jangan terlalu masuk ke dalam gitu. Karena ada beberapa konfigurasi yang sulit untuk si produk mencari ketika produknya kita simpan di folder yang dalam. Jadi misalkan D ke folder personal, ke folder lainnya itu diusahakan jangan, tapi usahakan masuk ke root folder. Lalu kita bisa coba running aplikasinya dengan menggunakan, di sini kita bisa buka ya portal, lalu kita masuk ke folder bin. Di sini ada startup.bat. Oke, ini untuk pertama kali mungkin. Sama untuk server data store startup. Server, lalu satu lagi, ini kalau ada prompt kayak gitu di allow access aja. Kita masuk ke bin ya, masuk ke bin folder untuk setiap produk, lalu masuk ke startup.bat. Kita run. Kita allow access juga untuk server. Oke, di sini mungkin karena ada yang sebelumnya, saya pakai yang sebelumnya saja. Oke, jadi kita ada 3 produk. Yang ini saya pakai portal yang existing ya, portal yang sudah saya pernah install sebelumnya. Dan ada 2 produk yang baru saya unzip. Jadi nanti konfigurasinya kita mengikuti 2 produk ini, tapi yang satu lagi kita sudah konfigurasi. Nah, proses ini kita tunggu sampai ada tulisan server startup in bla 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 millisecond untuk setiap produknya. Seperti contoh ini server aplikasi Supermap iServer sudah ada tulisan server startup in sekian millisecond. Kemudian di sini data store juga sudah started successfully, tinggal kita menunggu portal. Portal juga sudah. Nah, jadi kalau sudah ada 3 tulisan ini artinya kita sudah bisa running aplikasi kita. Tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa kita merunning aplikasi kita di local PC kita saja. Jadi local browser kita menggunakan IP dari network yang kita sedang gunakan. Di mana IP itu akan berubah-berubah ketika kita melakukan perubahan network. Artinya misalkan saya di sini pakai WiFi ini, tapi kalau saya ganti Wi-Fi-nya atau ganti connection network-nya, itu kita akan merubah IP kita juga. Sebetulnya bisa diakali dengan menggunakan IP static, tapi sekarang kita coba untuk menggunakan IP yang berbasis network yang kita miliki sekarang saja. Jadi mungkin ini akan beda-beda untuk setiap orang. Oke, pertama kita cari dulu IP kita saat ini berapa. Kita masuk ke command prompt, jadi bisa diketik command prompt di start program kita, lalu masuk ke ipconfig. Nah, di ipconfig ini
kita gunakan IPv4 address. Jadi kita copy saja dulu. Oke. Nah, ini adalah web browser yang saya pakai. Saya pakai Google Chrome. Mungkin nanti teman-teman juga bisa pakai Firefox ataupun browser apapun yang teman-teman gunakan saat ini di komputer masing-masing. Sebetulnya ini sudah bisa dibuka dengan menggunakan misalkan localhost. Nah, port yang kita gunakan untuk portal itu 8190. Kalau untuk iServer itu 8090, jadi localhost .2 portnya. Portnya itu 8090 untuk server dan untuk data store itu 8020. Oke, sebetulnya kalau teman-teman hanya menggunakan Supermap iServer saja, itu tidak apa-apa, tidak mengubah localhost. Kalau misalnya memang hanya digunakan peruntukannya di local PC saja. Tapi karena kita akan melakukan koneksi dari portal dan juga servernya, iServernya, maka kita memerlukan informasi IP-nya. Kita jadi ganti localhost ini dengan IP network yang kita punya sekarang, yang berbeda di setiap network yang kalian pakai. Jadi tinggal di copy saja yang IPv4 address. Ini saya copy untuk menggantikan localhost. Sama untuk server juga dan untuk data store. Yang portal ini sudah langsung masuk ke dalam landing page aplikasinya, ke dalam interface awal aplikasi, karena saya menggunakan portal yang sudah saya konfigurasi untuk administrator account-nya. Jadi saya menggunakan installer yang lama. Tapi untuk dua produk lainnya, saya menggunakan yang baru supaya teman-teman juga bisa mengikuti bagaimana caranya membuat account untuk produk CloudGIS-nya. Oke, yang pertama, untuk server, Supermap iServer, kita perlu membuat administrator account itu satu kali untuk membuat login Supermap iServer kita. Administratornya apa saja bisa bebas. Di sini saya biasanya menulis admin, kemudian passwordnya ini harus dari 8 sampai 18 untuk panjangnya. Oke. Kemudian confirm password, kita create, lalu next, dan di sini ada informasi trial license-nya. Kalau ini pertama kali teman-teman menginstal, itu akan ada 3 bulan, tapi karena mungkin teman-teman sudah menginstal desktop sebelumnya, dia akan mengikuti trial license dari Supermap iDesktop kalian. Jadi misalkan kalian mendownload installer Supermap iDesktop, kemudian menginstalnya 2 minggu yang lalu, maka start 0 day-nya itu di 2 minggu yang lalu. Jadi dia mengikuti secara otomatis. Next. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan administrator account-nya. Kemudian kita bisa masuk ke homepage. Ya, kita sudah masuk ke homepage Supermap iServer. Lalu masuk ke homepage Supermap iPortal. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi data store. Sebetulnya data store ini kita hanya tinggal mendaftarkan server JS kita ke dalam Supermap iData Store dengan memasukkan URL JS server. Bisa lihat di sini kita masukkan hanya sampai port. Kita tinggal copy saja dari server sampai port. Dari IP.2 portnya 8090, kemudian username dari Supermap iServer. Kemudian klik next. Ini kita pilih yang relation. Sisanya default, kita tinggal klik next, kemudian klik finish. Ini kita bisa tunggu sampai data store selesai dikonfigurasi untuk bisa kita koneksikan ke dalam portal. Sebenarnya portal saya sudah ada satu server yang saya registrasikan ke sini.
tapi karena IP-nya berubah, jadi kita tidak bisa menggunakan server yang saya sudah registrasi. Oke, di sini configuration field. Coba. Passwordnya, login dulu. Saya agak lupa passwordnya apa. Ya, salah. Ternyata yang tadi saya masukkan. Oke, satu kali lagi. Username-nya admin, passwordnya admin 123. Oke, kita coba lagi. Admin. Oke, daripada kita konfigurasi ulang, mungkin akan memakan waktu. Bisa jadi karena dia ada terlalu banyak data store di dalam root folder yang sama, kita pakai yang lama saja. Kita matikan dulu data store yang sebelumnya. Yang ini kita matikan. Kalau kita ingin mematikan produk, itu tinggal seperti ini. Kita masuk ke produknya. Tadi saya yang gagal itu di data store. Kita masuk ke bin, di shutdown. Atau bisa tekan Ctrl C pada keyboard berulang kali. Seperti ini. Saya tekan Ctrl C tadi. Sekarang kita buka yang sebelumnya saja. Oke, sambil menunggu, kita bisa masuk ke server terlebih dahulu. Oke, ini adalah landing page dari server. Apa yang bisa kita lakukan di Supermap iServer? Itu yang pertama, kita menyediakan fungsi untuk melakukan publish map services, di mana nanti map services-nya bisa kita lakukan browsing, zoom, pan, measuring, query, thematic mapping, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mempublishnya juga sebagai data service, sebagai transport analysis service, traffic transfer. Ini beberapa contoh analisis yang ada di Supermap iServer yang kita bisa publish. Kita bisa melakukan publish menggunakan iServer dengan tipe-tipe service seperti berikut. Kemudian di sini saya akan coba melakukan publish. Pertama kita akan menggunakan interface dari Supermap iServer terlebih dahulu. Sebelum nanti kita tidak akan kembali lagi ke sini karena kita akan pure menggunakan di portal. Jadi yang pertama, kita siapkan dulu ada workspace apa yang kita punya. Misalkan kita buat ulang ya. Saya sedang buka Supermap iDesktop. Ini sambil saya buka juga yang data store. Oke, data store sudah, server sudah. Jadi teman-teman kalau itu adalah yang pertama kali tadi ketika klik finish itu pasti configuration-nya sukses. Kalaupun tidak mungkin bisa, kalau sedang mencoba dan ada pertanyaan nanti bisa share ke tim kita. Tapi karena saya itu mungkin terlalu banyak unzip package dari data store. Jadi kita pakai data store yang lama yang paling pertama saya unzip. Jadi dua ini sudah. Nah, sekarang kita akan membuat ceritanya, kita akan membuat base map dan akan kita publish pada iServer untuk base map kita nanti di portal. Contohnya saya punya data
Di sini saya ada data world countries, kita gunakan ini ya. Mungkin teman-teman udah tahu juga caranya kita buat data source baru. Kita buat data source baru di sini base map. Lalu kita import. Oh, ada azan ya. Sorry, mungkin agak terdistract suaranya, ada noise. Lalu kita bisa cari data kita. Di sini ada worldcountries.shapefile, saya pakai ini. Kemudian klik import. Nah, kita akan membuat base map, light base map. Sebentar ini mungkin. Sebentar saya tanya dulu, kita bisa break azan dulu sebentar. Ya mungkin kita break dulu kali Mbak ya, biar tidak terlalu ini sambil menunggu ini. Mungkin sambil teman-teman juga yang lain mungkin sambil mempersiapkan pertanyaan nanti sambil memahami dulu mungkin ya tadi ya, sambil kita break dulu sampai azan beres. Oke. Jangan lupa juga untuk teman-teman nanti mungkin setelah paparan ini nanti teman-teman nanti kan di waktu untuk sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan batasi waktu hanya mungkin kurang lebih di 10 menit. Jadi nanti untuk kurang lebih mungkin kita menampung untuk 3 peserta atau penanya yang akan untuk memberikan pertanyaan dan nanti juga akan dijawab oleh Mbak Pela nantinya untuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan nanti mungkin di kolom chat ya mungkin ya nanti dipaparkan nanti mungkin saya akan pilih nanti untuk siapa yang ingin bertanya mungkin nanti boleh sambil di itu nanti di formatnya nanti boleh dengan nama nomor peserta dan juga mungkin pertanyaannya nanti akan saya pilih secara random nanti. Oke, baik itu.
Oke, bisa kita lanjut. Nah, di sini saya sudah buat satu thematic map untuk base map kita. Sebetulnya di portal sendiri ada pilihan base map lain yang bisa kita gunakan, seperti contohnya OSM dan Yandeed2 Maps. Tapi di sini saya pakai base map sendiri yang kita import. Di sini kalau di zoom level segini baru muncul labelsnya, yaitu country atau negaranya dari mana. Kita save sebagai maps. Ini mungkin saya tidak akan terlalu detail tentang pembuatan base map-nya karena ini di desktop seharusnya teman-teman juga sudah mengerti bagaimana caranya. Nah, kita save workspace-nya. Base maps world atau world base map. Kita klik save, kemudian kita close workspace-nya sebelum kita publish ke dalam Supermap iServer. Nah, di sini kita lihat dia ada di sini ya, World Base Maps. Oke, kita tidak akan menggunakan desktop lagi. Kita close. Nah, sekarang kita akan mempublish data hasil pembuatan di Supermap iDesktop ke dalam Supermap iServer supaya bisa kita tampilkan dalam web browser kita ataupun bisa kita registrasikan nanti ke dalam Supermap iPortal. Caranya, kalau yang kita ada dua metode. Yang pertama, kita menggunakan interface dari Supermap iServer atau kita menggunakan produk servernya secara langsung. Yang kedua metodenya adalah menggunakan Supermap iPortal tanpa kita harus kembali atau bolak-balik ke Supermap iServer. Oke, caranya ini masuk ke services. Nah, di services itu akan ada service apa saja sih yang sudah pernah kita registrasikan atau yang sudah pernah kita publish dalam server ini. Kalau belum ada, kita bisa masuk ke manager. Kemudian di sini ada shortcut, yaitu quickly publish services yang bisa kita gunakan. Ini shortcut yang sangat cepat ketika kita ingin bisa mempublish JS services. Sebetulnya ada tahapan-tahapan panjang ketika kita membuat service JS. Entah itu, karena service JS itu di dalamnya, kalau teman-teman lihat di sini, terdiri dari interface, service-nya, komponen, provider. Jadi ada tiga istilah ini yang harus kita setting satu-satu ketika kita tidak menggunakan tools quickly publish services. Saya juga tidak akan menunjukkan bagaimana caranya untuk hari ini, karena ini cukup panjang kalau kita setting satu-satu, bagaimana setting interface, komponen, dan provider. Kita hanya menggunakan shortcut ini saja, supaya lebih mudah. Kita klik Quickly Publish Services, kemudian di sini kita memilih service data mana yang akan kita buat sebagai sumber datanya yang akan kita publish sebagai JS services. Data source-nya dari mana? Karena kita format datanya adalah workspace atau SMWU, jadi kita menggunakan Supermap workspace. Mungkin teman-teman bisa coba yang lainnya kalau ada misalkan ArcGIS REST service yang ingin kita registrasikan juga ke dalam Supermap iServer dan kita publish sebagai service REST map Supermap itu juga bisa. Jadi setiap produk GIS, platform GIS itu dia punya tipe GIS service sendiri. Selain GIS service yang umum yang dimiliki oleh seluruh produk GIS seperti contohnya OGC. Ini OGC ini konsorsium yang harus ditepati oleh seluruh platform GIS. Artinya seluruh platform GIS itu harus bisa membaca dan harus bisa mempublish ke dalam bentuk service ini untuk semua produk. Tapi untuk setiap produk juga mereka punya tipe map service sendiri. Seperti ini contohnya ada ArcGIS REST Map. Nah, Supermap nanti juga ada Supermap REST Map, Supermap REST Data, dan lain sebagainya. Oke, kita pertama itu akan menggunakan workspace sebagai data source-nya. Kita klik next. Nah, di sini tipe workspace-nya apa? Apakah itu file workspace atau database workspace? Yang tadi saya buat dan yang teman-teman biasanya buat itu adalah file workspace menggunakan UDB untuk data source-nya. Jadi kita pilih yang file dan di sini workspace path-nya kita remote browse, kita cari di mana kita simpan
project workspace kita. Nah, di sini klik yang .smwu-nya. Kemudian kalau kita setting ada password di dalam workspace, masukkan passwordnya. Kalau tidak, kita bisa kosongkan saja password ini, kemudian klik next. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tipe service apa yang ingin dipublish. Jadi, sebetulnya kalau saya jelaskan satu-satu terkait tipe-tipe service ini mungkin agak cukup lama, dan juga waktunya mungkin tidak akan sempat. Jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa GIS service itu ada banyak tipenya. Ada yang map service, ada yang dibagi kalau kita buka kembali Supermap iServer-nya di bagian service. Nah, service GIS itu terbagi, kita bisa bagi berdasarkan service interface dan service komponen. Service interface ada OGC service, kemudian ada REST service, sedangkan service komponen dia lebih banyak. Jadi dia dibagi berdasarkan komponennya. Apakah itu komponen maps, komponen data, komponen 3D, komponen analisis, seperti yang ini. Ini contoh komponen analisis. Atau machine learning, atau streaming, data streaming, itu kita bagi berdasarkan komponen. Tapi kalau kita bagi berdasarkan service interface, misalkan map service atau service komponen map services itu bisa menggunakan interface yang berbeda-beda. Dia bisa pakai WMS menggunakan OGC atau dia bisa pakai Supermap REST. Seperti itu perbedaannya. Jadi teman-teman mungkin bisa cari tahu lebih lanjut terkait GIS service ini seperti apa. Yang paling umum mungkin teman-teman bisa searching-nya tentang OGC. OGC services untuk GIS service. Itu ada apa saja. Itu, kemudian di sini yang akan kita gunakan karena kita hanya perlu informasi base maps-nya saja, tidak akan melakukan query dan tidak akan melakukan tematik berdasarkan map kita. Jadi saya publish hanya menggunakan map service. Tapi kalau saya butuh informasi atribut yang akan saya keluarkan misalkan di web GIS atau di portal nanti, kita harus publish sebagai REST data juga. Atau web feature service OGC, tapi yang paling mudah kita publish sebagai Supermap REST, entah itu map service ataupun data service. Oke, klik next. Di sini kita bisa editable. Nah, kita klik finish. Dia akan membuat URL untuk service REST map kita. Jadi kita klik dulu ini, dia akan masuk ke linknya, kemudian kita masuk ke maps. Lalu di sini, kalau saya ingin membuka datanya seperti apa, kita bisa pilih nih antara iClient for Leaflet, Open Layers. Ini hanya framework berbeda yang kita bisa pakai untuk pengembangan GIS. Biasanya ini lebih ke arah coding atau development di GIS itu. Untuk pembuatan WebGIS kita punya beberapa framework seperti contohnya Leaflet, Open Layer, Mapbox, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau yang gampang, mungkin kita bisa buka For Classics. Nah, seperti ini, jadi data kalian sudah menjadi service GIS, artinya sudah bisa dibuka dalam web browser. Kalau teman-teman buka kembali link ini di dalam Supermap iDesktop, tanpa membuka workspace-nya itu juga bisa nanti. Kita coba, tapi nanti mungkin kalau ada waktu, sisa waktu. Sekarang kita sudah publish nih data kita, World Countries, biasanya sampai sini yang akan kita registrasikan ke dalam portal. Oke, kita sudah mempublish base map. Itu bagaimana caranya kita mempublish Supermap, mempublish GIS data menjadi GIS services dalam Supermap iServer. Jadi menggunakan interface Supermap iServer dengan tools Quickly Publish Services. Jadi sampai link ini biasanya sudah cukup. Nanti linknya akan digunakan dalam development atau kita akan registrasikan ke dalam portal yang sudah ready to use. Lalu sekarang kita masuk ke portal nih. Oke, kita kembali dulu ke slide. Nah, di portal sendiri ada banyak fungsi atau portal ini berfungsi untuk integrasi. Pertama integrasi data, karena kita bisa mengupload data-data kita
kemudian data-datanya bisa dalam bentuk 2 dimensi ataupun data 3 dimensi. Kemudian dalam satu portal itu kita juga bisa memiliki banyak user di dalamnya. Jadi nanti kan tadi teman-teman bikin administrator account, tapi nanti teman-teman bisa membuat atau orang lain bisa login sebagai user biasa, di mana user ini nanti akan diberikan role khusus, diberikan kemampuan khusus untuk penggunaan portalnya. Kemudian teman-teman juga bisa sharing data-data yang ada di dalamnya atau online mapping atau map dashboard yang sudah teman-teman buat ke dalam kepada user-user yang ada di dalam portal gitu. Lalu bisa di-search juga datanya ketika teman-teman sudah mengupload banyak data dan perlu untuk melakukan pencarian data secara cepat, itu juga bisa dilakukan di portal. Tadi integration, discovering, sharing, management, dan portal juga ini sangat mudah untuk dikustomisasi. Jadi tidak perlu teman-teman melakukan coding sama sekali untuk membuat WebGIS atau untuk membuat GIS portal. Teman-teman hanya tinggal drag and drop widgetnya saja, kemudian mengganti thumbnail, mengganti banner, mengganti komponen-komponen UI dari si portal itu tanpa melakukan coding. Lalu ada juga web app. Web app ini aplikasi built-in yang ada di portal, itu ada 4, ada Dataviz untuk online mapping, ada map dashboard untuk pembuatan dashboard GIS, lalu .IArc untuk 3D data, dan juga ada data insight untuk mengeluarkan insight dari data-data tabular biasanya. Oke, kita masuk ya ke portal. Ini interface awalnya mungkin tidak seperti ini, karena ini saya sudah ganti temanya jadi light. Oke, sebentar kita masuk dulu ke administrator supaya bisa mengganti-ganti. Salah passwordnya, sorry. Lupa password. Oh ya, passwordnya. Rasanya saya lupa password, jadi kita bisa reset password kita. Caranya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lupa passwordnya apa, pertama kita matikan dulu portalnya. Portalnya kita matikan. Mana portal? Di sini. Oke. Kita matikan portal, tadi bisa klik shutdown.bat, jadi jangan close langsung ya, jangan di close langsung. Atau kita bisa press Ctrl C pada Windows Pro. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke foldernya, portal tadi, ke folder portal. Di sini ada bin, kemudian ada password reset.bat. Kita reset dulu passwordnya. Oke, sekarang sudah terreset, artinya kita harus buat password baru. Kita startup lagi portalnya. Ya, oke, ini sudah jalan kembali portalnya, kita bisa buka lagi. Nah, ini masuk ke dalam konfigurasi kembali, karena saya tadi lupa password, jadi kita buat password baru.
Quit. Next. Oke, kita baru bisa masuk sekarang. Oke, saya sudah masuk ke dalam portalnya. Nah, biasanya kalau ini pertama kali teman-teman membuka landing page dari portal, itu akan seperti ini. Dia akan menggunakan tema yang dark. Saya lupa dark yang mana, mungkin yang ini. Oke. Nah, tema dark. Tapi tadi saya ganti ke tema yang light. Selanjutnya, teman-teman di sini bisa melakukan apa saja. Yang pertama dari landing page-nya. Dari landing page itu kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan apa yang kita ingin buat, misalkan portal universitas itu teman-teman bisa tinggal ganti bannernya. Contohnya mungkin saya ada salah satu contoh portal yang sudah diganti-ganti landing page-nya. Kita buka ya sebentar. Contohnya ini yang sudah online. Kalau yang ini kan kita menggunakan local PC, tapi ini kita sudah deploy di cloud server. Perbedaannya mungkin teman-teman bisa lihat, ini belum selesai untuk mengganti landing page-nya. Jadi sebetulnya teman-teman hanya tinggal mengganti gambar, pertama gambar bannernya, kemudian komponen-komponennya, shortcut, itu bisa diganti, icon dengan cara seperti ini, klik quickly customize home. Nah, ini ada settings. Nah, teman-teman bisa tinggal drag and drop saja. Misalkan kita ganti bannernya ya, kita ganti bannernya dengan gambar lain, kita klik Auto ya Jana ini, kita buat aja banner baru, kita tambahkan banner baru, komponen banner, kita drag, insert. Oke, ini kita mau ganti gambarnya, kita tinggal upload. Oke, sebentar, ada di sini, kita bisa pakai yang ini. Seperti ini, kita tinggal upload image-nya saja, terus kalau misalnya mau ganti title-nya, misalkan Universitas A, JIS platform, JIS portal. Atau ini Supermap Skill Up ya, Supermap Skill Up JIS portal. Ini kalau kita jelaskan, quickly customize home-nya dan button link juga bisa. Kita save. Kita baru kembali lagi misalkan ke portalnya. Nah, ini sudah ada sekarang. Tinggal kita atur, tinggal desainnya saja mau seperti apa. Warnanya mau diganti, atau icon-icon ini juga bisa diganti. Misalkan icon ini kita tambah ya, misalkan di sini ada shortcut, kita tambah. Oh, satu row itu cuma bisa 6, jadi kita tambah ke bawah. Oke, tambah ke bawah. Nah, di sini kita bisa add baru, upload, ganti icon. Misalkan ini. Nah, seperti ini kita bisa ganti. Jadi gambar-gambar shortcutnya bisa kita ganti. Kemudian di sini ada hot resources. Hot resources itu adalah komponen resource kita yang paling sering dibuka oleh user. Jadi misalkan top 5 atau top 7 itu ada di hot resources. Oke, itu untuk customisasi. Jadi portal customisasi itu seperti itu. Untuk customisasi landing page-nya. Lalu kita bisa masuk ke web app sekarang. Web app-nya apa saja sih yang bisa digunakan? Ini teman-teman bisa lihat di sini ada data files, ada data insight, map dashboard, kemudian earth. Tadi kita sudah buat base map ya, yang sudah kita publish. Kita mau registrasikan ke sini. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman, kalau ini pertama kali teman-teman mengkoneksikan portal dan server, teman-teman harus masuk ke manajemen dulu. Manajemen, lalu ke server manajemen, dan add server. Jadi harus meng-add server teman-teman untuk dijadikan host. Seperti contohnya di sini, saya punya server dengan alias-nya Office server dengan port yang berbeda dengan hari ini. Jadi artinya saya harus add baru. Oke, kita bisa edit yang ini tidak jadi host server.
Dan kita akan add server baru dengan, oh ini tidak aktif servernya, jadi kita bisa tinggal add saja. Ini kita add server baru, kita copy dulu sampai Supermap iServer. Di sini add, kemudian tipenya iServer, dan checklist whether to be a host server, artinya dia akan bisa mempublish data-data teman-teman yang diupload ke dalam portal untuk menjadi JS service. Di sini servernya, di sini URL-nya teman-teman bisa copy ke sini, aliasnya misalkan ini home, account, klik OK. Nah, sekarang sudah ada 2 yang teman-teman bisa pakai. Kemudian, setelah teman-teman melakukan ini, melakukan konfigurasi add server di bagian server management, barulah nanti teman-teman bisa melakukan publish JS service dengan iPortal tanpa kembali lagi ke iServer. Oke, kita masuk ke homepage lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan online mapping di Dataviz. Mungkin simple online mapping, karena waktunya juga sebentar. Nah, di sini ada beberapa layer yang bisa kita add, tapi sekarang kita tidak punya base map, jadi kita atur dulu base map yang kita mau pakai apa di manajemen, site configuration, lalu Dataviz. Di sini kita sudah punya world countries light sebetulnya, tapi ini menggunakan server dengan IP yang berbeda, jadi kita tidak bisa pakai ini, kita add baru. Sebenarnya bisa kita pilih OpenStreet di sini, dan juga kita custom dari hasil publish kita yang di sini. Jadi ini sampai ke nama maps-nya ya, kita kopas. Maps / nama maps. Berarti res maps / sampai sini. Kita kopasnya sampai sini. Kemudian OK. Nah, sekarang sudah ada, kita klik save. Kalau kita refresh Dataviz-nya, sekarang kita punya 2 base map. Yang pertama OSM, tapi OSM itu menurut saya terlalu, kalau kita pakai sebagai base map, terlalu padat informasinya. Jadi biasanya saya lebih suka pakai yang simple seperti ini, supaya nanti data saya lebih ter-highlight gitu. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara add layer-nya? Kita akan tunjukkan dulu cara add layer berdasarkan add from search. Jadi kita upload dulu data kita. Misalkan saya di sini punya data contoh. Misalkan kita pakai data contohnya adalah pakai data COVID-19, tapi di negara lain. Ini ada confirm case berdasarkan district. District confirm case, kita bisa pakai ini, data shape file, tapi harus kita zip ya. Jadi data shape file itu kalau di-upload ke dalam portal harus di zip. Jadi kita zip dulu, compress zip, kita namakan district confirm case. Oke. Mana? Rename. Seperti ini. Karena atasnya sudah ada case. Oke, lanjut kita masuk ke bagian data. Nah, di sini kita bisa, saya sudah punya banyak data sebetulnya sudah di upload ke dalam portal ini dengan menggunakan IP yang lain. Jadi tidak bisa diakses. Kita sekarang mau upload data. Di sini ada upload data apa saja, misalkan shape file. Kemudian name-nya, kita select filenya. Kita select filenya, ada di sini. District confirm cases ya. Nah, dia otomatis names. Kemudian teks ini sebetulnya untuk mempermudah teman-teman nanti melakukan searching data berdasarkan teks. Jadi kayak teks apa, misalkan COVID-19. Klik next. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa langsung mempublish shapefile teman-teman di portal, dan ini mungkin akan lebih mudah untuk teman-teman dibandingkan kalau masuk ke interface Supermap iServer, itu mungkin agak lebih susah. Jadi sini bisa langsung dipublish. Sebagai apakah data ini mau digunakan? Kita bisa publish 2, ResMap dan ResData. Upload and publish. Oke, sekarang sudah diupload. Baru bisa kita gunakan di sini. Kita add layer, add from search,
Oh, kalau teman-teman mau lihat dulu yang sudah terupload apa belum, di sini my data kita select modified time. Oke, di sini. Ini ya. Sekarang tanggal. Oh, bukan yang ini. District confirm cases ya. Di yang kita bisa delete dulu, kayaknya kita harus delete dulu server satunya. Yang office ini kita delete supaya dia langsung mengakses ke yang home. Oke. Server management, nah, sekarang sudah hanya ada satu server. Masuk lagi ke data, sekarang kita publish ulang. Oke, kita upload ulang. Shapefile, district confirm cases, kita klik next. Oke, dia sudah terpublish. Kita bisa pakai, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada. A few seconds ago, kita sudah mempublish data. Di sini kita bisa add. Nah, ini ada di daerah Bangladesh datanya. Dan ini kalau REST data, dia akan membutuhkan waktu untuk load maps-nya, karena kita menginput informasi atributnya juga. Jadi akan lebih lama dibandingkan dengan kita add REST map. Contohnya seperti ini ya, saya invisible dulu yang layer ini, tapi saya search yang maps ini akan lebih cepat. Nah, perbedaannya tadi kalau loading yang REST data itu agak lebih lama karena dia ambil informasi atributnya juga, tapi kalau REST maps itu dia hanya ambil image-nya saja, jadi akan lebih cepat. Kita tidak akan pakai yang maps. Nah, di sini bisa teman-teman bikin berdasarkan range-nya ya, range COVID-19-nya, berdasarkan confirm. Tapi di sini harus di custom misalkan. Di sini karena ada satu value yang berbeda gitu, yang langsung ngelonjak 100.000. Jadi misalkan teman-teman bisa ganti ininya. Ini saya add random ya. Seribu deh. 5.000. 7.000, 9.000. Oke, ini nih sudah membuat thematic map di online mapping. Ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk pembuatan map dashboard. Jadi map dashboard itu hanya bisa mengakses dari online mapping, tidak bisa kita mengakses dari hasil processing desktop. Jadi tetap harus masuk dulu ke online mapping. Ini kita save ya, kita ganti dulu namanya, misalkan COVID-19 map. Kita save. Klik save. Nah, di sini akan terdaftar maps kita yang di dalam Resource Center Maps. Tadi namanya COVID-19 Maps. Kita potong. Nah, tersimpan. Nah, ini untuk online mapping-nya, kita bisa gunakan seperti itu untuk di Dataviz. Selanjutnya ada 4 aplikasi lain. Kita mungkin akan sedikit ngebut untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Ini ada Data Insight. Kita pakai sampel data aja mungkin ya. Kita pakai sampel data. Nah, di sini saya punya sampel data sales Januari 2009. Kalau melihat datanya seperti apa, itu seperti ini. Jadi ada field transaction date, product, price, payment type, name, city. Ini kan sebetulnya tabular biasa. Yang dia juga punya informasi longitude, latitude.
di dalamnya. Jadi kita bisa add nanti datanya dan kita bisa define berdasarkan longitude latitude. Nah, di Datafy sendiri teman-teman bisa membuat online mapping langsung tanpa menggunakan Datafy dulu, tapi biasanya hanya untuk poin ya. Jadi dia kalau data insight ini lebih ke arah POI. Jadi bukan kayak polygon, line atau lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa membuat statistik dari hasil dari tabular datanya, misalkan nih payment type, kita buat statistiknya gitu, seperti itu. Kita atau misalkan city, kita buat maps-nya. Itu tinggal diklik saja, terus nanti teman-teman bisa atur untuk statistik atau chart, bisa teman-teman ganti tipe chartnya, di filter, kemudian informasinya bisa dilihat di sini. Kalau untuk maps bisa dianalisis menggunakan buffer, isoline, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan secara online di web browser. Kalau sudah, saat teman-teman ingin save atau ingin diekspor ke PNG misalkan, atau ke PDF, itu juga bisa. Gitu. Jadi hasil yang teman-teman buat di sini bisa diekspor ke PNG dan juga PDF. Ini untuk data insight. Biasanya data insight ini kita menggunakan data-data tabular gitu, data berupa tabular seperti ini dengan informasi long lat dan biasanya berupa POI. Bukan kalau online mapping kan kita bisa data files itu kita bisa menggunakan bentuk shape file apa saja seperti point, polygon, line dan lain sebagainya itu di data files. Tapi kalau di data insight biasanya dia hanya berupa POI atau point. Itu data insight web app yang kedua. Yang ketiga kita bisa coba Earth. Ini adalah Supermap iEarth ini aplikasi web app builder 3D. Jadi teman-teman bisa mempublish data 3D-nya di dalam Supermap AI server, kemudian ditampilkan di Supermap AI portal. Ini kita pakai sampel aja dulu, sampel data. Ini juga cukup lama karena kita mengambil sampel datanya kan dari online cloud Supermap yang di China. Jadi ini loading time-nya cukup lama. Kita bisa lanjut dulu ke map dashboard mungkin. Nah, map dashboard ini kita bisa buat sendiri new from scratch, jadi dari awal, atau kita menggunakan template yang sudah ada. Misalkan saya punya template yang ini tapi template-nya masih dalam bahasa Chinese. Seperti ini, atau saya punya dashboard saya sendiri mungkin yang bisa ditunjukkan template-nya. Ini datanya kosong karena datanya itu dipublish menggunakan server yang lama, server yang sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman bisa membuat dashboard dengan maps. Kalau yang public dashboard tadi, contoh map dashboard-nya seperti ini. Teman-teman bisa di dalam map dashboard, teman-teman bisa mengintegrasikan komponen maps-nya, indikator, title, statistik, chart di 3D 2 dimensi itu dalam satu map dashboard. Kalau teman-teman sering melihat COVID-19 dashboard, nah cara pembuatannya seperti ini. Dengan menggunakan map dashboard, dengan mengakses online mapping dari data files dan lain sebagainya. Mungkin akan ada sesi lain juga terkait training mengenai Supermap, mengenai pembuatan map dashboard, karena itu juga butuh waktu yang lama, sekitar beberapa hari yang lalu saya training mengenai map dashboard itu sekitar 2 jam, tapi karena ini hanya pengenalan mengenai server dan portal, jadi kita sebatas memberi informasi terkait aplikasi-aplikasi di dalamnya. Ini misalkan saya play, dia akan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi time series berubah, maps-nya berubah, indikatornya berubah, kemudian statistiknya juga berubah. Ini kita bisa buat juga dengan menggunakan data internal kita. Seperti itu. Tadi Earth, oke, kita bisa pakai yang ini mungkin. Kita tunggu lagi mengakses BIM building-nya. Nah, ini lagi loading.
3D-nya kita bisa menggunakan mouse. Masih loading. Nah, sebetulnya untuk pengenalan portal itu sebatas itu, tapi untuk operasional bagaimana pembuatan dashboard itu kita butuh waktu sendiri, tidak bisa di introduction langsung dari awal, kita introduce dari awal sampai akhir, sampai ke pembuatan bagaimana map dashboard, bagaimana data files, itu mungkin tidak bisa kita lakukan sekarang. Tapi kalau teman-teman penasaran, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan pada sesi Q&A atau tanya jawab juga bisa disampaikan. Nah, ini seperti ini 3D-nya. Ini belum muncul semua. Tapi sambil menunggu mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab karena waktu pemaparannya juga sudah habis ya Mas Rizky. Iya, benar sekali. Kita bisa masuk deh ke sesi tanya jawab sambil menunggu Supermap AI-nya loading selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Pela atas pemaparannya, untuk pemaparan yang sangat luar biasa ini untuk materi kali ini. Nah, mungkin bagi teman-teman kita langsung kali ini kita udah masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi bagi teman-teman tadi mungkin di chat udah dicantumkan untuk format pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk atau ada yang ingin menjadi volunteer pertanyaan silakan kita tampung untuk 3 pertanyaan. Jadi bagi teman-teman silakan dulu kita tampung untuk pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Formatnya ada di chat. Jadi bagi teman-teman silakan yang ingin bertanya silakan diisi formatnya. Baik gitu. Mungkin sambil ada yang mungkin mau oke, sambil saya baca dulu. Oke. Sambil saya baca dulu. Oke, ini udah ada 1. Oke, 1. Oke, baru ada 1. Baik, mungkin sambil menunggu yang lain mungkin Mbak ya, saya tampung dulu baru ada 1. Ini ada 1 pertanyaan dari namanya ada Rainop Razki Yusya. Itu dengan nomor peserta 41. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama dia menanyakan tentang 1, untuk menjalankan program Supermap iPortal ini, apakah spesifikasi komputer yang diperlukan sama dengan aplikasi Supermap iDesktop? Yang kedua, apakah bisa kita melakukan edit ulang data yang sudah dipublish di iPortal menggunakan Supermap iDesktop kembali? Ya, mungkin itu ada 1. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin bisa dibantu untuk ini Mbak, yang untuk pertanyaan dari Rainop Reskius ya, mungkin. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Rainov. Iya. Oke, kalau saya buka hardware requirement-nya ya untuk desktop dan portal, sebetulnya tidak terlalu, sebetulnya kan peruntukan server dan portal ini, dia biasanya kita deploy itu di server hardware, jadi bukan di local PC, karena nantinya server ini kan harus running 24 jam ya. Biasanya kan kalau kita membuka suatu website online gitu atau WebGIS online, dia kan harus running 24 jam. Tidak mungkin kan kita kalau laptopnya habis baterai, nanti server kita mati, artinya website kita mati. Peruntukannya sebetulnya untuk server hardware yang memiliki spesifikasi tinggi. Tapi kalau untuk pembelajaran, itu kan biasanya kita install di local PC kita ya, di local PC komputer. Dan kalau untuk local PC, ini minimum requirement-nya sebetulnya nggak terlalu besar ya. Coba kita bandingkan dengan yang desktop. System requirement. System requirement kita untuk desktop itu, oke di sini. Nah, seperti ini, perbedaannya tidak terlalu signifikan sebetulnya kalau di bagian recommended, bahkan kita di RAM-nya
ini 4 GB or above, kalau di desktop itu 8 GB or higher ya. Jadi sebetulnya untuk hardware requirement-nya tidak terlalu besar untuk portal, tapi biasanya dia mengokupasinya ke memori juga ya. Ketika memori kita penuh, memori yang sedang running, itu biasanya kita butuh memori juga. Jadi jangan sampai kita install di root folder yang memorinya hampir habis gitu. Ini sih kalau untuk spesifikasi komputer tidak terlalu berbeda jauh dengan desktop. Artinya kalau untuk pembelajaran teman-teman sudah bisa menggunakan di desktop yang teman-teman pakai untuk install SuperMap iDesktop. Apakah kita bisa melakukan edit ulang data yang sudah dipublish di portal menggunakan SuperMap iDesktop kembali? Kita bisa publish ulang data yang sudah dipublish di portal menggunakan SuperMap iDesktop. Jadi kita usahakan semua produknya running. Misalkan iServer, portal running. Kemudian misalkan saya tadi ingin mengubah base map saya, tadi kan light ya, saya ubah ke dark, itu bisa kita buka. Jadi kita pastikan server dan portalnya running, lalu kita masuk lagi ke SuperMap iDesktop, kita buka workspace yang sama, baru kita ganti warnanya, kita save maps, nah itu sudah otomatis terganti juga di servernya dan di portalnya. Tapi kalau kita melakukan editingnya, ketika kita tidak merunning server dan portal, itu tidak akan terjadi perubahan di sisi server dan portal. Jadi intinya teman-teman harus running dulu aplikasinya, baru lakukan editing di desktop. Tapi kalau misalkan tidak melakukan editing saat merunning aplikasinya, artinya tidak akan ada perubahan juga di portal dan server. Seperti itu. Baik. Seperti itu. Oke, yang ini lanjut ya Mas ya, ke pertanyaan lanjut. kedua. Ya, lanjut. Baik. Yang kedua ada dari Arafi Maldi. Apakah pada database untuk ResMap tidak bisa dikustomisasi range-nya seperti pada ResData? Betul, kalau untuk ResMaps sih, kalau saya lihat, kalau ResMaps itu kan kita sebetulnya mengambil image dari maps-nya itu dari terakhir kali kita menyimpan maps-nya seperti apa. Jadi tidak bisa kita ganti lagi pembuatan thematic maps, pembuatan range, thematic maps yang lain, entah itu range map ataupun unique maps, itu tidak bisa kita custom lagi di database. Tapi untuk ResData, karena kita mengambilnya informasi atributnya, artinya kita bisa mengutak-atik display visualnya seperti apa. Sedangkan untuk ResMap, kita mengambil display visual terakhir yang kita gunakan. Tapi biasanya bisa ada juga yang bisa diedit. Coba kita coba ya. Apa saja yang bisa di ini. Nah, dia hanya bisa mengatur opacity, visible range, auto update, rename, tidak bisa mengganti warna pun tidak bisa. Jadi biasanya kan kalau kita buka data shapefile, dia akan mengambil satu warna gitu, random acak. Kalau kita buka di desktop, bisa jadi saya buka pertama kali shapefile pertama kali itu warnanya kuning, tapi desktop teman-teman warnanya pink misalkan kayak gitu. Nah, dia akan menyimpan warna random dari shapefile kalian. Kecuali kalau misalkan teman-teman nih sudah membuat workspace, seperti saya nih, base map ini kan sudah dalam bentuk workspace, bukan lagi shapefile. Saya sudah ganti warnanya, saya sudah bentuk thematic maps-nya. Nah, jadi tidak bisa diubah lagi gitu ketika kita sudah mempublishnya sebagai ResMap. Jadi usahakan kalau ResMap, kita publish-nya itu publish workspace, jangan shapefile tok gitu, jangan upload zip shapefile, kemudian kita display sebagai ResMap, karena warnanya akan seperti ini, tidak bisa kita atur-atur lagi. Lain halnya kalau shapefile tadi, kita atur dulu di desktop, kita buat thematic maps-nya, kita selesaikan dulu stylingnya di desktop, kemudian disimpan sebagai maps, baru kita publish sebagai ResMap, kan itu artinya sudah kita buat ya styling petanya seperti apa, baru kita publish sebagai ResMap dan akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya mau buatnya di online mapping, pembuatan tematiknya di bagian data files itu harus berupa ResData. Permisi, oke. Selanjutnya itu berapa pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir itu yang dari
Ralat Ini mungkin yang ini ada dua sih, iya ada ada dua. Kita kegabung. jawab dua terakhir ini ya. Iya, benar. Kita tutup dengan 2 pertanyaan terakhir ini untuk sesi pertanyaan. Oke. Izin bertanya, untuk updating data, apakah kita bisa melibatkan data crowdsourcing seperti misalnya user bisa melaporkan lokasi kebencanaan untuk WebGIS peta tematik kebencanaan yang kita buat. Oke, jadi portal ini bisa kita koneksikan dengan iTablet. Saya lupa deh kalau di yang profesional kelas kemarin itu ER-nya pakai iTablet atau bukan. Tapi portal ini kalau teman-teman sudah pernah coba iTablet, dan di iTablet kan kita bisa melakukan surveying, collecting data, berupa poin, polygon, line. Nah, hasilnya itu bisa kita upload ke dalam portal. Jadi bisa kita koneksikan langsung ke dalam portal dengan mengkoneksikannya menggunakan iTablet, Supermap iTablet. Jadi sebetulnya bisa kita skema crowdsourcing-nya seperti itu. Jadi kita menggunakan mobile GIS-nya itu iTablet, yang kita koneksikan dengan portal. Jadi data-data hasil collecting di lapangannya dia publish menggunakan server GIS server, dan dia upload ke dalam Supermap iPortal. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah untuk server dan portal ini dalam pemakaiannya membutuhkan license yang tetap aktif, dan seberapa besar cloud yang mampu diupload ke dalam iDesktop? Apakah ada batasan ukuran penyimpanan tertentu? Terakhir, iDesktop apakah open access untuk semua online user? Jika bisa, aktivitas apa yang dilakukan pengunjung? Apa sampai mengunduh data dan editnya? Oke, pertanyaan yang pertama, iServer dan iPortal membutuhkan license yang tetap aktif? Betul. Jadi kita kalau kita menggunakan trial license, sebetulnya kan trial license itu untuk semua produk ya, kecuali mobile. Jadi sekalinya kita mendownload produk Supermap, misalkan iDesktop yang paling umum, dia itu sebetulnya dia license-nya bisa kita gunakan juga untuk produk yang lain seperti server dan portal. Itu untuk yang trial license kita ada 3 bulan. Dan sebetulnya juga Supermap punya personal license. Mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, personal license-nya juga kita kalau untuk student itu saya lupa harganya, pokoknya cukup murah. Itu dalam ratusan ribu untuk license-nya per tahun, dan itu bisa digunakan juga kalau misalnya trial license-nya habis. Kemudian, dan seberapa besar cloud yang mampu di-upload ke dalam desktop, iDesktop. Ini mungkin pertanyaannya agak salah ya, karena iDesktop itu tidak mengupload cloud ke dalam produknya. Mungkin pertanyaannya seberapa besar data yang bisa kita upload ke dalam Supermap iPortal. Betul ya, mungkin seperti itu. Kalau misalnya seperti itu pertanyaannya, seberapa besar datanya itu tergantung biasanya kan kita mendeploy portal ini dalam sebuah storage database. Nah, storage database-nya punya kapasitas masing-masing tergantung spesifikasi hardware-nya. Dan kita mengikuti spesifikasi storage tersebut. Jadi tidak ada batasan pasti dalam portalnya, dalam aplikasi software-nya, tetapi kita punya batasan di bagian hardware. Gitu. Tapi sebenarnya teman-teman juga bisa mengatur. Jadi kalau masuk ke sini, ke bagian portal, di sini di manajemen, di bagian users di security, users management. Nah, di sini by default itu setiap user hanya bisa mengupload 2 giga data, tapi bisa diupdate sama adminnya. Misalkan ada user A, user B. User A misalkan bisa 10 giga, bisa tergantung kustomisasinya berapa, bergantung dengan kapasitas storage hardware-nya. Terakhir, untuk iDesktop, apakah open access untuk semua online user? Nah, ini pertanyaannya juga mungkin salah ya, karena di iDesktop ini, jadi kan tadi saya pakai 3 produk ya, Supermap iDesktop, iPortal, dan iServer. iDesktop ini dia adalah PC terminal, dan 2 lainnya adalah Cloud GIS terminal. iDesktop itu PC terminal yang menggunakan license personal, artinya bukan license personal ya. Artinya license-nya itu license yang hanya bisa digunakan untuk satu user saja. Gitu kalau iDesktop. Kalau portal, dia sistem license-nya biasanya berupa user. Jadi ada
misalkan license basic itu untuk berapa user gitu, 5 user atau atau kemudian ada advance dia bisa tambah berapa user gitu. Itu kalau sistem licensing enterprise-nya ya gitu. Tapi kalau untuk trial itu kita menyediakan 5 portal user. Jadi ada 5 user yang bisa kita gunakan sebagai portal user, artinya dia bisa mengakses seluruh aplikasi di dalamnya, tapi dia tidak bisa masuk ke manajemen nih. Jadi ada role-role khususnya juga. Misalkan yang bagian manajemen dia cuma bisa admin, tapi kalau kalian log out misalkan dan sign up ya. Misalkan saya sign up sebagai user A, saya sign up sebagai user A, nah nanti kalau masuk ke dalam portal, dia tidak bisa akses manajemen gitu. Sama halnya nanti ketika ada beberapa user, kita juga bisa masukkan batasan-batasan untuk setiap usernya bisa mengakses apa saja. Dari mulai resource-nya bisa kita batasi, misalkan servernya, misalkan data service-nya siapa saja yang bisa buka, map dashboard-nya siapa saja yang bisa buka, itu bisa diatur di bagian administrator account-nya. Sampai mengunduh data dan mengeditnya portal user bisa, tapi kalau untuk portal viewer biasanya dia hanya ada batasan untuk melihat saja hasil dari resource-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan yang punya resource-nya itu ingin bisa user lain yang tidak perlu login, misalkan user yang public viewer saja, dia bisa masuk ke dalam map dashboard-nya dan bisa melihat, bisa berinteraksi dengan web dashboard-nya, itu bisa diatur, tapi kalau sampai mengedit, biasanya dia membutuhkan akses sebagai portal user. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan lain, saya tidak tahu ada sesi lainnya kah di grup atau tidak. Tapi untuk hari ini cukup sampai sekian untuk penjelasan mengenai portal server dan portal dan server dan produk Cloud.js lainnya. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran, sebetulnya di YouTube account Supermap juga sudah banyak tutorial mengenai misalkan pembuatan dashboard menggunakan portal, server dan lainnya. Itu bisa sambil dicoba, sambil mungkin nanti coba-coba supaya bisa sebelum JS Contest bisa tes-tes dulu bagaimana cara penggunaan produknya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Rizky untuk waktunya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Pela atas pemaparan dan tentang materi e-portal dan iServer tentunya di sini dari tadi setelah tadi kita pembukaan acara dan selanjutnya kita sudah sampai pada sesi akhir acara di mana tadi semua materi telah disampaikan dan juga beberapa pertanyaan telah kita jawab dan dijawab dengan terjawab. Semoga apa yang telah kita sampaikan hari ini menjadi berkah dan ilmu tambahan bagi teman-teman semuanya dan juga bagi teman-teman mungkin yang masih merasa penasaran nanti bisa mungkin mengunjungi YouTube kita juga. Nah, di sini ada linknya. Di situ bisa teman-teman selain di YouTube juga Instagram kita nanti ataupun di grup nanti diskusi tanya-tanya di grup nantinya. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran jangan lupa untuk bisa follow akun sosial media kita nantinya untuk bertanya lebih lanjut dan tentu lebih detail nantinya. Nah, baik mungkin karena kita juga sudah mencapai ke sesi akhir di akhir ini mungkin sekian kegiatan kita untuk hari ini untuk Supermap Skill Up at Fun Class untuk hari ini mungkin sudah selesai dan mungkin teman-teman jangan lupa untuk lanjut untuk hari besoknya, hari kedua pada jam yang sama dan akan dipublish di grup masing-masing. Mungkin sekian kami dari tim Supermap, saya sendiri Rizky dan juga mungkin Bapak Ella mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih dan sekian dan terima kasih bagi teman-teman yang telah hadir. Baik, sekian.
kasih.